Sahabat Gen Aji, wah nggak kerasa ya kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Kita puasa selama 30 hari penuh dan sebagainya, ya kan? Nah, di kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang ada di bawah, kalau kemarin Kak Nidom menceritakan tentang kisah para nabi-nabi. Nah, sekarang Kak Nidom mau menceritakan juga kisah Islami tentang seorang pria yang hidup di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Nah, kekhalifahan Abbasiyah. Nah, seperti itu sahabat Gen Aji. Siapakah pria itu? Nah, kalian kalau tahu yang ada di deskripsi pasti sudah tahu lah. Ini pria ini nggak asing lagi, dia juga seorang yang terkenal juga. Nah, tapi jangan lupa sahabat Gen Aji, sebelum Kak Nidom melanjutkan kisah ini ya, kalian klik tombol subscribe-nya dulu. Kalian klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah, ya kan? Klik tombol subscribe-nya sudah? Sudah? Oke. Nah, kisah ini adalah kisah yang bercerita tentang seorang pria yang bernama Abu Nawas. Nah, pasti sudah tahu ya, seorang pria tentang Abu Nawas. Pasti pernah dengar kisahnya ya di mana. Nah, Abu Nawas ini mempunyai kisah-kisah yang menarik, terus kemudian kisah-kisah yang menurut Kak Nidom cukup lucu, ya lucu banget. Terus kemudian pemikirannya kalau Kak Nidom bilang out of the box, wah di luarnya kotak. Jadi dia itu benar-benar seorang pemikir yang handal. Dia seorang penyair. Penyair itu kalau zaman dahulu orang-orang yang membuat karangan tulisan, puisi, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu seorang penyair, ya kan? Nah, Abu Nawas sendiri itu hidup di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid atau Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid ini, kalau kalian pernah lihat Doraemon ya, Doraemon yang 1001 kisah di negeri Arab, ya kan, Arabian Night ya. Kalau kalian tahu kisahnya Doraemon yang Arabian Night itu, kisahnya dia mengambil juga timeline atau waktu yang dimana Khalifah Harun Ar-Rasyid atau Baginda Harun Ar-Rasyid itu hidup. Nah, Kak Nidom pernah lu lihat kartunnya Doraemon yang bercerita tentang Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ya, meskipun hanya bagian aja ya, sebagian aja. Nah, jadi Abu Nawas ini hidup di zamannya Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Nah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ini sangat suka dengan kecerdasan dari Abu Nawas. Ya, dia saking gemesnya ya sahabat Gen Aji, mungkin saking gemesnya, saking pengennya, dia selalu memberikan tebakan atau ujian-ujian yang sulit untuk Abu Nawas. Ujiannya seperti apa sih Kak? Ujiannya tulis atau gimana? Tidak sahabat Gen Aji, tapi ujiannya luar biasa pokoknya. Oke, kisah yang pertama yang pernah Kak Nidom dengar ya, pernah Kak Nidom baca juga nih sahabat Gen Aji. Jadi pada suatu hari ya, di siang hari utusan raja ini tiba-tiba bergegas. Nah, utusan raja ini tiba-tiba bergegas lari ke rumah Abu Nawas tanpa basa-basi, diketok, terus kemudian dibangunkanlah Abu Nawas yang sedang tertidur. Nah, Abu Nawas sedang tertidur nih, sedang mimpi enak gitu ya. Terus kemudian dibangunkan oleh utusan raja, "Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja." Abu Nawas yang baru bangun tidur kayak, wah apalagi ini, ujian apalagi ini yang akan saya terima. Nah, itu yang dipikirkannya Abu Nawas. Segeralah bergegas Abu Nawas, kata utusan raja. Akhirnya Abu Nawas berganti pakaian, kemudian dikawallah oleh utusan raja ini. Beliau Abu Nawas berangkatlah ke istana, ya kan, ke istana, berangkat dengan utusan raja tadi. Setelah berangkat, di jalan dia itu berpikir, Abu Nawas berpikir kayak,
wah ini ujian apa lagi ya, perangkap apa lagi yang disiapkan Baginda Raja. Terus kemudian apa ya yang harus aku lakukan nanti di istana. Bu Nawas sudah murung kayak gitu ya, udah berpikir yang aneh-aneh dan sebagainya. Sampai saat tiba di istana, tiba tuh di istana, Abu Nawas, wahai Baginda Raja, saya menghadap ke Baginda Raja, kata Abu Nawas. Tanpa basa-basi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid bilang, wahai Abu Nawas, ini Baginda Raja ya. Wahai Abu Nawas, beberapa hari kemarin aku memeriksakan perutku ke tabib dan aku sering mendapat gangguan sakit di bagian perutku. Nah, kata tabib, aku terkena serangan angin. Nah, Abu Nawas berpikir nih, waduh, tentang penyakit nih. Wah, kayaknya ini bukan ranahku, ini harusnya ranahnya tabib. Nah, disclaimer dulu ya sahabat GNJ, tabib itu kalau di zaman itu seperti dokter, ya seperti dokter yang dia mengobati seseorang yang sedang sakit gitu. Nah, sebutannya tabib. Tidak sampai di situ, Raja Harun Ar-Rasyid kata tabib, aku terkena serangan angin. Nah, Abu Nawas, aku punya perintah untukmu. Nah, aku punya permintaan untukmu. Apa itu wahai Baginda Raja? Kata Abu Nawas, aku ingin kau menangkap angin dan memenjarakannya. Aku ingin kau menangkap angin dan memenjarakannya. Kata Abu Nawas dalam hati, ya kan, aneh-aneh lagi ini. Gimana caranya bisa menangkap angin dan memenjarakannya? Itu pikirannya Abu Nawas udah murung tuh. Kamu akan kasih waktu selama 3 hari, kata Baginda Raja. Kamu akan kasih waktu selama 3 hari untuk menangkap angin tersebut. Kalau kau tidak bisa, kau akan yang kuberi hukuman. Wah, ini nggak bisa nangkap angin, Abu Nawas yang kena hukuman. Abu Nawas juga nggak bisa menolak ya permintaan dari Baginda Raja. Baik Baginda Raja, berikan saya waktu selama 3 hari tersebut. Nah, 3 hari tadi ya kan, diberikan selama 3 hari tadi. Oke, baik, pulanglah. Nah, setelah 3 hari kamu harus kembali dan membawa angin tersebut. Baginda Raja tahu kalau menangkap angin itu adalah hal yang mustahil, ya kan? Tapi Baginda Raja juga ingin menguji kecerdikan dari Abu Nawas tadi. Nah, setelah itu Abu Nawas pergi, ya kan? Pergi, terus kemudian dia bertemu dengan teman-temannya di kayak warung gitu ya, kayak sebuah tempat makan gitu ya. Nah, dia memesan minum. Semua teman-temannya berdiri. Wah, karena kenapa? Abu Nawas terkenal di kalangan temannya sebagai penyair yang dermawan. Apalagi kalau sudah kembali dari kerajaan atau sudah kembali dari istana. Wah, pasti bawa pulang hadiah ini. Gitu. Jadi senang semuanya. Pasti, wah makanan ini dibayarin semua nih sama Abu Nawas, kata teman-temannya. Tapi pada waktu itu teman-temannya lihat kayak Abu Nawas kok lesu murung, ada apa lagi ini? Ditanyalah sama teman-temannya ketika Abu Nawas duduk. Loh, kenapa kok murung? Gitu. Aduh, pusing. Gitu kata Abu Nawas. Kenapa? Dapat perintah apa lagi dari Baginda Raja? Aduh, pusing. Disuruh nangkep angin, suruh memenjarakannya. Teman-temannya kaget. Loh, gimana caranya? Ya kan? Tanya tuh teman-temannya, gimana caranya? Heran, karena angin kok ditangkep gitu loh. Pikiran mereka juga belum mau kaget. Dan
Abu Nawas juga mengiyakannya tadi. Abu Nawas masih mikir, bingung. Udah, pulanglah. Gitu. Nah, tinggalkanlah teman-temannya yang masih melongo, masih punya pertanyaan gimana cara menangkap angin. Sampai hari pertama dia masih melamun, mikir gimana caranya. Hari kedua dia masih melamun, masih bingung cara nangkap anginnya gimana. Sampai hari ketiga dia tenang nih, dia bawa sebuah botol yang sudah tertutup. Nah, yang sudah tertutup rapat tuh, sambil memegang perutnya. Ini. Dia tersenyum. Akhirnya dia kembali ke istana sesuai janjinya dia. Dia minta waktu 3 hari dan juga dikasih waktu 3 hari sama Baginda Raja. Nah, dia dengan membawa botol bening tadi ya, botol bening dan juga tutupnya yang rapat ya. Dibawa tuh sewanang dia ya kan, sambil megang perutnya. Sumringah banget dia. Dia nggak memikirkan kalau dia nanti kalau nggak berhasil dipenjara atau dihukum ya, dihukum atau dipenjara. Kayak dia ini sudah berhasil nangkap angin, tapi botol beningnya ini kosong, bener-bener kosong. Botol bening kan bisa ya kita lihat, wah itu ada isinya atau enggak. Kosong, bener-bener kosong. Tapi dia seneng, sumringah banget. Masuklah dia ya kan ke istana raja. Wahai raja, mantap ke bapaknya. Wahai raja, saya menghadap. Hamba menghadap ke Baginda Raja. Oh ya, udah 3 hari ya. Gimana? Sudah bisa menangkap angin? Sudah raja. Wah, yakin? Sudah raja. Wah, sambil tersenyum diberikanlah botol kosongnya tadi. Ini raja, anginnya sudah saya tangkap. Wah. Baginda Raja heran. Loh, ini loh kosong. Kok bisa? Kosong ini Abu Nawas. Apa maksudmu? Kamu mau mempermainkanku? Wah, Baginda Raja emosi ya kan? Emosi, dan Baginda Raja sebenarnya juga seneng. Wah, dia kayaknya gagal nih menangkap angin. Wah, apa maksudnya ini? Ini kosong. Kamu mau mempermainkanku? Atau kamu memang berniat untuk dihukum? Wah, tidak raja. Wah, jawaban Abu Nawas pintar nih. Tidak raja, angin memang tidak bisa kau lihat, tapi angin bisa kau rasakan. Wah, bisa engkau rasakan. Apa maksudmu? Wah, gitu kan. Namanya penyair ya. Dia punya kata-kata yang indah, yang keren gitu. Jadi Baginda Raja, angin memang tidak bisa dilihat. Jadi kalau dilihat memang botolnya kosong Baginda Raja. Tapi kalau tutup dari botol tersebut Baginda Raja lepas, maka Baginda bisa merasakan bahwa di dalamnya ada angin. Baik, wah, diperintahkanlah pengawalnya untuk nyari pembuka botol. Wah, pengawalnya lari, nyari, dapat. Dibukalah botolnya sama Baginda Raja. Set. Pss. Wah, Baginda Raja penciumannya cukup tajam nih. Wah, Baginda Raja kaget dong, ya kan? Baginda Raja mencium bau yang tidak asing dari botol tadi. Apa yang dicium oleh Baginda Raja? Baginda Raja memang tidak asing dengan bau tersebut. Ini sepertinya bau kentut. Wah, Baginda Raja dalam hati, ini kayaknya bau kentut. Abu Nawas pun setelah melihat ekspresi raja yang kaget, dia bilang, nah itu adalah angin yang saya tangkap hari ini, wahai Baginda Raja. Jadi memang angin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Baginda Raja yang masih memegang botol dan juga masih terheran-heran dengan jawaban dari Abu Nawas, Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Nah, Abu Nawas bisa menangkap angin, ya kan? Dia jadi buang angin terus dimasukkan ke dalam botol, terus kemudian dibawa ke hadapan Baginda Raja. Hanya Abu Nawas yang berani seperti ini, sahabat Kinaji. Nah, terus kemudian Baginda Raja hanya menggeleng-gelengkan kepala.
Dan Baginda Raja akhirnya menyuruh Abu Nawas untuk pulang. Jadi dia tidak jadi dihukum karena dia berhasil menangkap dan memenjarakan di botol angin tadi. Gitu sahabat Kenaji. Padahal tadi awal Abu Nawas terlihat tidak yakin bagaimana cara menangkap angin dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu ujian dari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid untuk mengetes kepintaran dari seorang Abu Nawas. Abu Nawas memang terkenal cerdik dan juga pandai sahabat Kenaji. Jadi memang dua orang ini ya, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan juga Abu Nawas ini sering sekali ngobrol sahabat Kenaji, atau sering sekali memberikan pertanyaan untuk Abu Nawas. Gitu sahabat Kenaji. Ya, itu adalah salah satu cerita bagaimana cerdiknya Abu Nawas. Nah, Kak Nidam akan kisahkan lagi bagaimana cerdiknya Abu Nawas menanggapi pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Tapi jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Kenaji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!